alhamdulillah saya dulu belajar Quran, belajar di Pusat ini, pernah belajar di Medan, belajar di Jakarta, dan sempat saya belajar juga dengan orang Libya. Orang Libya itu hafal 30 juz. Nah, terkadang masa-masa saya masa-masa kosong, habis sembahyang zuhur, terkadang habis sembahyang asar, saya panggil dia, saya bilang sama dia, sahabat tadi dulu sebentar, tolong simak, saya mau baca satu halaman, satu halaman baca, dia mendengar bacaan tadi, dan saya belajar. Dulu pun waktu tahun 90-an itu, tahun 90-an, saya pernah melatih suara. Waktu itu melatih suara. Contohnya begini ya. Ini metode orang dulu. Upaya sekarang ini terapkan orang sekarang nih. Ya. Metode orang dulu begini dia. Kata guru saya, silsilah Quran saya itu sampai ke Mekah. Silsilah saya belajar Quran itu sampai ke Mekah. Kalau diurut silsilahnya. Jadi kata guru saya, supaya melembutkan suara, ya, dan huruf ain itu saya 1 minggu baru tepat. Belajar harful ain itu 1 minggu saya baru dapat. Khusus ain saja. Karena ain itu keluarnya dari halqub. Jadi kata guru saya itu, adik-adik sekalian, jadi katanya, sebelum subuh itu dikupas tebu itu untuk dia. Nah ini kan orang lama dia. Kalau orang sekarang ini kan apa namanya, ganjil. Dikupas tebu itu, kulitnya itu, kemudian kulitnya itu ya hati-hati, kulit tajam, kadang-kadang tajam, masih pandai dia. Nah nanti kata guru saya itu, sebelum sesuatunya belum lagi apa, belum berisi air segala macamnya tuh, belum kita berwudu lagi sebelum subuh tuh, dikerok lidah tuh katanya. Nah, dikerok pakai kulit tebu tadi. Saya tak pernah bertanya kepada guru saya kenapa kulit tebu. Ada kulit-kulit lain rupanya ada payah cari kulit tebu. Karena waktu itu kulkas tak ada. Jadi kalau mencari kulit tebu itu mestilah siangnya disimpan malam. Kalau lama isuk nanti tebu tuh, ya kan? Jadi saya praktekkan lah di apa namanya, di kerok dia, memang betul banyak keluar tai lidah tuh berwarna putih. Kata beliau, itulah yang menebalkan bacaan-bacaan. Jadi buat itu supaya dulu saya belajar Quran setiap habis subuh. Saya mulai baca Quran itu surah Al-Isra, Bani Israil. Jadi saya buat itu, memang betul banyak keluar apa itu, namanya tai lidah. Iya deh. Kemudian begini, karena saya dulu aktif di tilawah itu lagu Quran, dan saya pernah ikut di Langkat nih, di Deli Serdang, pernah juga ikut di apa, di Aceh. Jadi kata beliau begini, udah nanti kalau sebelum subuh itu, setelah itu tadi, kata beliau, setelah segala sesuatu selesai mau keluar dari kamar mandi itu katanya, masukkan air ke mulut, tahan. Ini adik-adik jangan dicoba-coba tuh, itu kan nanti termasuk air nih. Kata begini, tahan, melangkahlah, kata beliau tadi, melangkahlah. Berapa lama langkah tahan nafas itu? Kalau sudah tidak tahan lagi, air yang ada di mulut itu dibuang. Baca was-subhi idza tanaffas. Ya pula. Kalau hari ini dapat 5 langkah, besok 6 langkah, besok 7 langkah. Begitulah saya untuk menjaga bacaan tadi dan untuk menjaga supaya nafas itu panjang. Tapi karena waktu itu dan saya ini orang Melayu, payah tak makan sambal lado. Kalau makan tuh mau sambal juga, dulu itu mau es juga, tak bisa lah kata orang panjang nafas tuh. Rupanya kalau ingin membaguskan suara, maksudnya panjang nafasnya, tidak serak dia, dijaga juga makan gitu.
Kalau kawan-kawan saya memang rajin menjaga makanannya, pantangannya. Kita orang Melayu ini, kata orang Melayu pula apa namanya, dia rumah condong asai gulai lomak. Bisa orang apa? Jawa. Orang Jawa ya, orang Jawa lain. Orang Melayu ini dia gulai lomak, dia rumah condong, rumah tak runtuh dah, tapi makannya gulai lomak. Iya. Iya. Jadi itu sekitar pengalaman saja, pengalaman saya mengajar Al-Quran itu. Dan nenek-nenek saya pun dari atu-atu saya pun mengajar Quran. Jadi makanya saya senang, saya adik-adik ini. Nah, saya baru tahu tidak ada sesuatu yang atu-atu saya pun mengajar Quran. Dan nenek saya perempuan, umurnya 12 tahun, namanya Hajjah Halimatus Sa'diyah, berangkat ke Mekah umur 12 tahun, bahkan haid beliau itu dalam kapal. Nah, nenek saya itu umur 12 tahun perempuan, dengan abangnya, dengan ayahnya, dengan ibunya berangkat ke Mekah. Tahun berapa? Itu mungkin dalam tahun-tahun ya mungkin dalam tahun 1920-an atau di bawah 20-an. 12 tahun, umur 12 tahun, ditakdir Tuhan haidnya itu dalam kapal. Jadi akhirnya hajinya sah, sudah balik pula. Belajarlah beliau di Mekah dengan seorang yang buta katanya. Nenek saya tadi Hajjah Halimah umur 12 tahun belajar Quran di Mekah, dan balik ke Mesir ini mengajar Quran di kerajaan Langkat. Di kerajaan Langkat. Nah, mungkin di zaman Raja Sultan Sultan Abdul Aziz. Itulah antara cerita-cerita kami adik-adik. Mungkin umur 13 tahun ya, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, terus ceritanya hasrat mau belajar Quran. Yang terakhir ingin saya sampaikan itu pengalaman, sekilas pengalaman. Yang terakhir, adik-adik sekalian, nanti saya berikan kesempatan untuk kalau ada yang mau bertanya. Itu Al-Quran yang dibaca itu kan jumlahnya 114 surah dengan ayatnya 6.600 sekian ayat, banyak perbedaan. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Jadi surah itu 114 surah. Kemudian itu bersifat tauqifi, sudah di ketentuannya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Kitab mulia karena dia kitab yang mulia. Ya, Al-Quran Karim itu kan kitab yang mulia artinya. Dari mana asalnya? Dari yang maha mulia, Allah. Jadi kitab yang mulia ini asalnya dari yang maha mulia, maka dibawalah dia oleh malaikat yang paling mulia, namanya Jibril. Jibril ini malaikat yang paling mulia, ya, malaikat pilihan. Bahkan dikatakan Sultanul Malaikah, raja atau ketuanya para malaikat itu. Ada yang mengatakan Jibril. Jibril inilah yang membawa kitab yang mulia ini dari yang maha mulia. Jibril pun malaikat yang mulia. Dibawalah Quran tadi pada malam yang mulia dan bulan yang mulia. Jadi kalau diurut dia, Quran yang mulia asalnya dari yang maha mulia, dibawa malaikat yang mulia pada malam yang mulia di bulan yang mulia, diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Siapa? Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata para ulama, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik mempelajari ilmu Quran, belajar tafsirnya, menghafalnya dan lain-lainnya, Allah akan muliakan dia. Orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran, yang mendirikan pondok akan dimuliakan Allah. Mulia itu menurut Allah, bukan menurut ukuran manusia. Jadi banyak orang al-Huffaz yang belajar Quran, pada datang kemari bercerita mereka tentang keadaan. Jadi kemuliaan itu bukan menurut pandangan manusia,
mungkin adik ada susah payahnya, pahit detilnya dalam menghafal, kemudian di pondok, ya di pondok, katanya tadi ada kata Ustaz tadi di pedalaman katanya, di pelosok. Mendengar agak sedih juga itu. Mendengarnya agak sedih juga di pelosok. Akan konotasi di pelosok itu macam tak ada orang lah. Ada pun orang satu dua, ada pun rumah satu dua rumah, tinggallah adik di sana. Ini asrama. Asrama. Jadi pengertian di pelosok itu saya pun tak tahu. Sebenarnya nih di Salapian nih, tinggallah adik di pondok yang tiap rumah satu dua, ada orang satu dua. Mungkin Allah nak muliakan adik dengan cara begitu. Allah nak muliakan kita bukan dengan cara dia, dengan cara Allah. Terkadang manusia suka yang sedap-sedap, suka yang enak-enak, ya kan? Tapi kalau Allah bukan begitu dia. Oleh karena itu kami doakan di sini mudah-mudahan dimudahkan urusan ustaz, dimudahkan urusan ustaz-ustaz yang lain, dimudahkan urusan adik-adik dalam menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, kemudian dimudahkan urusan pondok dalam pentadbiran pondok itu, dimudahkan urusan pondok dalam pembangunannya dan lain-lainnya, sehingga pondok itu berkembang dengan baik. Kalau Allah ingin memuliakan untuk pondok itu, insya Allah. Tapi cara Allah kadang-kadang dia berangsur-angsur, ya kan? Namanya sabar. Jadi ustazah-ustazah sekalian, kesabaran itu bukan artinya tidak ada perasaan. Ya, adik-adik, hanya ingat cakap ustaz. Kesabaran itu bukan artinya tidak ada perasaan. Tapi kesabaran itu adalah kemampuan kita dalam mengendalikan perasaan itu ketika kita ditimpa kesedihan. Jauh ke kedalaman itu. Tapi mudah-mudahan ya ada sedihnya itu dalam pedalaman, tapi Salapian kan dekat juga ya. Selepan Salapian itu lain lagi ya. Selepan dari Berandan ya. Selepan. Mudah-mudahan dimudahkan urusan adik sekalian. Sebelum kita tutup dan ingin bertanya, kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fadlal Qur'an wa hidayatal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa hifdzal Qur'an wa dawa'al Qur'an wa shifa'al Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekiranya ada sekiranya adik-adik ingin bertanya boleh, kalaupun tak ada ini baru sekali ini tadi bersilap, baru sekali ini artinya bersilap ini sudah lama berdirinya 1883, tapi kebetulan sekarang ini kondisi jalan sedang buruk pula ya. Ada dalam minggu ini ada jemaah pengajian saya terpaksa balik ke Medan lagi. Dari Medan tidak sampai ke Karangtualang terpaksa balik lagi. Jalannya sangat rusak. Nah, ini kita sedang berusaha untuk memperbaikinya supaya orang masuk ke Islam nyaman dia. Ya, saya akui itu mesti saya akui susah akhirnya adik-adik sampai ke Islamnya. Tapi mungkin pakai pasir mungkin agak tidak terasa, kalau mobil kecil terasa. Kata orang tamu bilang dia datang pada Somali, Tuan katanya itu sekiranya hilang lubang-lubang itu isi air berenang itik katanya. Ada yang menyindir saya begitu dia, disindir saya dengan begitu. Tapi tak apa yang betul pula. Besar lubang-lubang. Ada yang adik-adik mau ditanya? Atau ada hal yang mau saya sampaikan? Alhamdulillah, harapan kemarin yang pertama yang bertemu yang juga sekaligus sudah berdoanya, tapi alhamdulillah tadi sudah didoakan. Ya, harapan saya, harapan kami
ayah selalu dalam keadaan sehat, dan mohon senantiasa didoakan mengajar ketika ayah tidak ingat dengan mengajar, supaya pondok pesantren Al-Najah ini berkah, akan melahirkan para artis-artis Quran yang baik dan juga para generasi-generasi Islam pada masa kedepannya. Artinya supaya Al-Najah ini benar-benar menjadi pondok pesantren yang bermanfaat. Belajar ya. يا أهيل المعروف والعطاء المألوف يا أهيل المعروف والعطاء المألوف صراط للملهوف إنكم بأدرار يا أهيل المعروف للملهوف إنكم بأدرار سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا Salamullahi ya sada minar rahmani ya syakum